Ranking FIFA Timnas Indonesia melesat usai tahan imbang Arab Saudi. Ranking Timnas Indonesia di peringkat FIFA melesat usai menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 pada laga pertama babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah Sport City pada hari Jumat 6 September dini hari waktu Indonesia Barat. Perolehan 1 poin ini pun sudah cukup membawa skuad Garuda naik ke 3 peringkat. Pada pertandingan ini, Timnas Indonesia lebih dulu membuka keran gol melalui aksi Sandy Walsh di menit ke-19. Namun, keunggulan itu tak mampu dipertahankan skuad Garuda setelah Musab Fajr Al-Juwair mencetak gol penyeimbang di menit ke-45+3. Arab Saudi sebenarnya bisa saja mengamankan 3 poin di pertandingan pembuka grup C ini. Namun, upaya itu gagal terwujud lantaran Martin Paes tampil gemilang di bawah mistar gawang Timnas Indonesia. Tercatat ada 3 peluang emas di babak kedua yang mampu digagalkan Martin Paes. Salah satunya menggagalkan tendangan penalti Kapten Arab Saudi. Hasil imbang ini pun membuat Elang Hijau mempertajam rekor tak terkalahkannya di Stadion King Abdullah Sport City menjadi 12 kali. Catatan rekor itu tak mampu mendongkrak posisi Arab Saudi di ranking FIFA. Arab Saudi sendiri saat ini menempati urutan ke-56, berbeda dengan tuan rumah. Timnas Indonesia justru meraup 6,88 poin menjadi 111,5,61 poin dan naik ke urutan 131 di ranking FIFA. Timnas Indonesia sendiri berpeluang memperbaiki peringkat di ranking FIFA pada pekan depan. Pasalnya, skuad Garuda akan menjamu Australia pada laga kedua penyisihan grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Selasa 10 September mendatang pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Reaksi Roberto Mancini setelah diimbangi Timnas Indonesia. Roberto Mancini belak-belakan soal hasil imbang 1-1 yang didapat Arab Saudi usai ditahan Timnas Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Jumat, 6/9, dini hari WIB. Arab Saudi gagal memanfaatkan pertandingan kandang di Stadion King Abdullah Sport City lantaran hanya membawa pula 2 poin menghadapi tim paling lemah di grup C, Indonesia. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Roberto Mancini menyoroti faktor penyelesaian akhir yang jadi penyebab utama Arab Saudi gagal menang lawan Indonesia. Kami memiliki masalah dalam memanfaatkan peluang yang jelas-jelas kami hadapi dalam beberapa pertandingan terakhir. Namun, kami tidak hanya menggunakan hasil sebagai tolok ukur performa kami, ujar Mancini dikutip dari Arya Diah. Statistik pertandingan menunjukkan, The Green Falcons memiliki 18 kesempatan menembak, namun hanya 4 yang tepat sasaran, dan 1 yang jadi gol. Salem Al-Dawsari yang menjadi eksekutor penalti juga gagal memanfaatkan peluang itu pada menit ke-79. Selain penyelesaian akhir, Mancini juga menyoroti soal minimnya para pemain Arab Saudi dapat menit bermain di klub. Para pemain tim nasional Saudi harus berpartisipasi sebagai pemain inti bersama klub mereka. Saya memiliki 20 pemain yang duduk di bangku cadangan dalam pertandingan lokal, dan tidak ada solusi untuk dilema ini. Kami hanya perlu mengintensifkan kerjasama dengan mereka, tutur Mancini. Timnas Indonesia yang tampil bagus pada babak pertama unggul lebih dulu lewat gol Ragnar Oratmangun pada menit ke-19. Menjelang babak pertama usai, Indonesia kecolongan gol Arab Saudi yang menyamakan kedudukan jadi 1-1 pada menit ke-48. Arab Saudi mendapatkan penalti pada menit ke-77. Tetapi Kapten Salem Al-Dawsari yang menjadi algojo gagal cetak gol setelah ditepis Martin Paes. Indonesia imbangi Arab Saudi 1-1. Raihan 1 poin tersebut cukup bagi Indonesia untuk tidak berada di papan bawah klasemen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia menempati peringkat keempat klasemen grup C di bawah Jepang, Bahrain, dan Arab Saudi. Man of the match Arab Saudi versus Timnas Indonesia, Martin Paes.
Martin Paes layak dinobatkan sebagai pemain terbaik dari duel Arab Saudi versus Timnas Indonesia yang berakhir 1-1. Dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di King Abdullah Sports City, Jeddah, Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia mampu unggul lebih dahulu lewat gol yang dicetak Ragdan Oratmangun di menit ke-18. Tembakannya mampu memperdaya kiper Arab Saudi usai sempat menyentuh Sandy Walsh. Arab Saudi kemudian menyamakan skor di masa injury time babak pertama berkat gol Musab Al-Juair. Tendangan kerasnya berbelok arah usai membentur Calvin Verdong. Berkat hasil ini, Arab Saudi dan Timnas Indonesia kini masing-masing menempati peringkat 3 dan 4 klasemen grup C dengan sama-sama mengoleksi 1 poin. Bagi Paes, ini adalah laga debutnya berseragam Timnas Indonesia. Penjaga gawang FC Dallas itu pun memberikan totalitas performa 100% di bawah Mistar. Sepanjang laga, Paes tercatat mementahkan sejumlah peluang emas tuan rumah. Ia tercatat melakukan 3 kali penyelamatan, 2 kali diving save, hingga 4 kali recovery bola. Juga sempat melakukan kecerobohan yang membuat Indonesia dihukum penalti. Beruntung, Paes menebus kesalahannya dengan sukses membendung tendangan penalti Salem Al-Dawsari. Martin Paes pun bisa dibilang berandil besar membawa Timnas Indonesia mencuri 1 poin dari lewatan ke markas Arab Saudi kali ini. Arab Saudi vs Indonesia, tim Garuda tahan Grand Falcon 1-1. Timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1. Keberhasilan Martin Paes menepis penalti menyelamatkan tim Garuda dari kekalahan. Indonesia bertandang ke markas Arab Saudi pada laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia Grup C di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Jumat 6 September 2024 dini hari WIB. Tim Garuda sempat unggul lebih dulu melalui Ragnar Oratmangun di menit ke-19. Arab Saudi menyamakan kedudukan melalui Musab Al-Juair menjelang turun minum. Skor 1-1 mengakhiri babak pertama. Grand Falcons punya peluang berbalik memimpin di menit ke-79 usai mendapat penalti. Namun, Martin Paes tampil gemilang dengan menepis eksekusi Salem Al-Dawsari. Indonesia berhasil menahan Arab Saudi 1-1.